Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today we are going to discuss about academic writing introduction, as our fifth meeting for academic writing course. Okay, so before we start, let's open this discussion or this meeting by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's get started. Okay, guys, as you already familiar with introduction is actually a starting point of a writing. Jadi karena kalian sudah quite familiar dengan yang namanya writing, dengan yang namanya introduction, So introduction is a starting point in every kind or types of writing ya. Jadi introduction itu adalah sebuah starting point ya dari sebuah tulisan. So, specifically for the academic writing, the main purpose of an introduction is to identify a problem or gap in current research. Jadi untuk academic writing itu untuk si introduction-nya specifically untuk mengidentifikasi sebuah problem or gap in a current research. Karena as we know, academic writing is related to academic context that mostly that mostly written by scholars to identify, to explore, let's say, a topic or issue that is being discussed or that is being atau currently explored, seperti itu. So depending on the nature of your project, the research gap might refer to some specific aspects that have never been addressed before or contradictory result in the existing literature to new lines of inquiry in your field or to a combination of some of all this. Okay, so in an academic writing in introduction atau academic writing introduction, it mostly focus or discuss about a gap. A gap itu sebuah hole sebuah lubang yang harus kita cari dan juga yang harus kita tutupi untuk analoginya seperti itu. Let's say contohnya seperti ini. Misalnya in our knowledge in our thought and in our daily life or in the social interaction atau di kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa ada berbagai macam seblak misalnya, let's say Nah, seblak itu ada banyak macamnya, seperti kayak seblak kerupuk, kemudian seblak apalagi kue tiaw dan lain-lain. Nah, ini contohnya misalnya Yuta ingin membuka suatu usaha seblak. Namun seblak Yuta itu pengen atau ingin berbeda daripada yang lain. Karena kan kalau seblak yang biasa kita tahu dan udah banyak banget itu kayak seblak kerupuk misalnya kemudian seblak let's say kue tiaw dan lain-lain. Nah, di sini Yuta ingin mempunyai warung seblak tapi seblaknya itu variannya terbaru. Nah, itu adalah yang namanya gap Jadi Yuta harus cari tahu dulu nih kira-kira seblak apa yang belum ada di Indonesia, seblak apa yang belum ada di Rangkas. Nah, itulah yang dinamakan gap atau hole atau change atau kesempatan lah simpelnya. Kesempatan yang bisa Yuta ambil untuk mencari atau untuk membuka usaha seblak. Nah, ketika Yuta tahu di Indonesia atau di Rangkas itu belum ada yang namanya seblak pisang misalnya Nah, itulah kesempatan Yuta untuk membuka usaha seblak pisang. Nah, itu yang dinamakan gap. Jadi gap itu adalah sesuatu topik, suatu aspek, sesuatu pengetahuan atau knowledge yang belum diketahui atau yang belum ada di kehidupan sehari-hari atau yang belum ada di masyarakat gitu terutama yang berkaitan dengan yang namanya knowledge yang berkaitan dengan YZ ilmu seperti itu adalah gap Nah, identifying a research gap should also naturally lead to a research statement that defines the aim of your study. Ideally, you should only undertake a study if a.
you can address and hopefully answer a specific research question, and or ya, and or slash or. And B, your study can provide a valuable contribution to your field. Seperti contohnya tadi, Yuta sudah menemukan gap untuk membuat seblak pisang. Nah, Yuta harus mencari tahu dan harus memulai itu ya. Yuta, you can address and hopefully answer a specific research question and or for or ya, and slash or. Jadi untuk atau dalam membuat seblak pisang itu apa sih manfaatnya? Kemudian apa sih latar belakangnya sehingga Yuta bisa ada ide ya untuk membuat sebuah terobosan baru, yaitu membuat seblak pisang. Itu harus ada landasan teorinya, harus ada tujuannya secara jelas, reasonable, dan harus ada manfaatnya. Ya, manfaatnya apa? For a valuable contribution to your field. Ya, ini manfaatnya untuk perseblakan tuh apa sih misalnya ya? Karena ini misalnya kalau seblak itu vegan ya, dari buah-buahan. Jadi sehingga ini bagus untuk kesehatan. Seperti itu ya, kurang lebih introduction in a academic writing. In an academic writing is specifically focus discuss about a problem or a gap. Ya, in a field of study kayak knowledge dan juga topik atau isu yang ingin kalian explore. Seperti itu ya. Oke, let's move to another slide. So guys, unfortunately, yeah, I skipped the previous slide because in my opinion and personally, I think you should read it by yourself. And then you have to understand the concept or the introduction of what is academic writing introduction is. Yeah, so in the previous slide, there is a concept, there is a starting introduction about what is introduction in general in academic writing specifically. Yeah, so you have to read it by yourself and then you have to understand it. Okay, best of luck ya. Okay, let's move to this current atau recent slide. Yeah, this slide is about the ideal concept of introduction. Yeah, the main purpose, I think. Yeah, so ideally the introduction should grab readers interest and make them want to find out more. This also requires that you spend some time to assess the likely background knowledge that your potential readers already possesses ya. Possesses itu yang sudah dipunyai atau diketahui oleh pembaca. Let's say lagi contohnya, as an example, Yuta itu sudah punya ide untuk membuat sebuah seblak pisang yang dimana seblak itu vegan karena pisang itu dari buah-buahan yang dimana itu sehat lah ya gitu ya karena vegan karena dari buah-buahan. Nah, untuk membuat si pembaca atau audiens atau customernya Yuta itu tertarik, Yuta harus apa nih? Spend some time to assess the likely background knowledge. Nah, jadi Yuta ketika berjualan itu, ya, planningnya harus punya planning yang jelas. It should be reasonable juga, harus dengan reason yang jelas dan juga reasonable bisa dipahami, bisa mudah dipahami dan dimengerti. Kenapa Yuta membuat seblak pisang? Misalnya satu, karena itu dari buah-buahan segar ya, kemudian sehat. Yang kedua, itu aman untuk semua kalangan ya dan untuk semua kondisi perut karena yang kita tahu buah-buahan itu bagus untuk metabolisme apalagi pisang misalnya ya karena itu juga mengandung karbo loh sama khasiatnya seperti karbohidrat kayak yang ada di kerupuk itu tepung seperti itu. Dan yang ketiga apalagi, nah itulah jadi background knowledge yang potensial untuk membuat si pembaca ya yang membuat si pembeli dan juga customer Yuta tertarik akan membeli produk Yuta yaitu seblak pisang. Sama halnya dengan it's similar to the introduction of an academic writing. The introduction should elaborate the reasonable background of knowledge, reasonable reason, and then significantly potential for readers. Yeah. So the readers the readers can be attracted what is it can curious atau be more curious about your product gitu ya. Nah, that's it. That's the simple example of introduction in academic writing. Hopefully it make you enlighten ya about this topic. Okay.
Okay, so guys, let's move to another aspect, yeah, or indicator that was it that including into academic writing introduction. So in introduction, there is a template of writing it. Jadi dalam sebuah introduction academic writing itu ada yang namanya template ya. So this template actually adapted from Science Research Writing for Non-Native Speaker of English, Glassman Dill ya. Jadi si template ini diambil dari buku Science Research Writing for Non-Native Speaker of English ya. Jadi ini sangat cocok untuk kita-kita nih yang bukan native speaker while composing atau while writing a introduction academic writing. Okay, so there are three aspect of template of writing. Yeah. Okay. So the first one is opening. Yeah. In introduction, opening, yeah, it briefly state the importance of research area. And the second one, it provides some background information. And the third one is recall focus of current ongoing research. Jadi dalam aspek yang pertama dalam sebuah template academic writing itu sekilas ya state the importance of your research area. Jadi ini mengatakan atau memprovide itu apa sih? Menyajikan ya, bukan menjadikan, tapi menyajikan atau membahas pentingnya si topik yang dibahas. Contohnya kayak tadi ya, kita balik ke contoh Yuta yang ingin membuat seblak pisang. Jadi Yuta di opening ini dalam membuat sebuah planning atau writing tentang seblak pisang ya, in your first sentence ya, it briefly state the importance of research area. Jadi ini kayak thesis statement seperti main idea yang menjelaskan pentingnya untuk membuat seblak pisang contohnya. Kemudian setelah menyatakan pentingnya tentang seblak pisang, kemudian Yuta harus provide some background information. Contohnya kayak tadi, kenapa Yuta memilih pisang sebagai komposisi seblak Yuta. Seperti itu ya. Kemudian ini nih, recall focus of current and going research. Jadi fokus Yuta dalam mengembangkan atau membuat seblak pisang tuh apa sih? Nah, bisa dituliskan di bagian opening ini ya. Okay, next to the second and third aspect of template in writing academic writing introduction in writing academic writing introduction. Okay, simpelnya seperti itu ya. Okay, let's move on. Okay, for the second aspect ya, in writing introduction of academic writing, there is a development. Development tuh apa sih? Development itu literal meaningnya in Indonesian itu pengembangan ya, development ya. So development ya, it outlines key research contribution and then highlight research gap, normally the focus of your study, and then identify specific problems to be addressed in your study. Nah, ini yang pertama ada yang namanya outline key research contribution. Nah, kayak tadi tuh Yuta mengembangkan si produk atau makanan seblak pisang itu buat apa? Ya kontribusinya untuk orang khalayak masyarakat banyak agar tetap sehat. Walaupun makan seblak itu tetap sehat, seperti itu ya. Yang kedua, highlight research gap, normally the focus of your study. Since the focus of Yuta's development of seblak pisang is all about healthy food, yet yummy, itulah ya tagnya misalnya. Walaupun ini adalah makanan yang sehat tapi tetap enak gitu ya. Nah, gapnya apa kayak tadi tuh. Jadi gap Yuta untuk membuat seblak pisang ini ya banyak karena untuk vegan ya karena bahannya itu was it a friendly, healthy karena dari buah-buahan. Yang ketiga mungkin karena tidak ada yang namanya seblak pisang, belum ada. Jadi itu gap untuk Yuta agar dikembangkan di sini ya, seperti itu. Yang ketiga, identify specific problem ya to be addressed in your study. Specific problemnya apa? Bisa juga tadi kayak tadi. Pertama karena belum ada seblak pisang. Yang kedua karena masyarakat tuh biasanya kalau habis makan seblak itu selalu mengeluhkan rasa sakit, panas, what is it? Stomach ya, stomachache ya. Stomachache ya, stomachache, sakit perut misalnya, atau diare misalnya sampai ke diare. Bahkan saya yang biasa makan seblak itu personally kalau habis makan seblak kayaknya bawaannya enek atau bawaannya panas nih perut. Karena mungkin dari si komposisi dan juga kandungan seblaknya itu tidak sehat. Nah, maka dari itu
Yuta membuat seblak pisang yang healthy, yang perut friendly gitu ya, misalnya stomach friendly atau let's say yang lain. Nah, Yuta bisa menjelaskan problemnya di sini. Gitu ya. Dan yang terakhir, ya, as we should do in the end atau at the end of a paragraph, it always enclosed by a closing, ya. So in the closing, ya, in introduction, it present an overview of the work done, briefly mention key result obtained, and then restate aim of the present, ya, bukan present ya, present work typically in a thesis, and the last one state direction for future studies typically in paper. Nah, untuk closing ini mostly all about the restatement ya of your product Yuta, misalnya restatement dari pentingnya tadi kayak si seblak pisang, kemudian tujuannya apa ya, yang ketiga ini state direction for future studies. Jadi semisal ada pengembangan tentang seblak pisang, itu yang harus dilakukan oleh pengembang berikutnya apa, misalnya dari segi packagingnya, karena Yuta ini berjualannya tidak online atau punya warung atau punya ruko misalnya ya. Jadi mungkin nanti untuk future studies, untuk pengembangan si seblak pisang ini bisa melalui online misalnya. Jadi kayak dried, kayak frozen gitu ya. Frozen seblak yang in which the packaging is very interesting, in which the packaging is amazing, in which the packaging is what is it? Attract the customer around Indonesia atau globally, let's say ya, hopefully seperti itu. Itu ya, jadi ini adalah kedua atau dua dan tiga, aspek kedua dan ketiga dari template introduction. Gitu ya, karena ada opening, development, and closing. Okay, that's it. Okay, guys, beside an introduction of academic writing has its own template to be followed, yeah, and the academic writing also has, yeah, template for structure organization, yeah. So we got around nine, yeah, nine. What is it? Nine sentences that should be included into introduction in atau of academic writing. Jadi dalam sebuah academic writing itu minimal harus ada 9 kalimat ya. Ya, 9 kalimat dalam dalam apa tuh? Dalam sebuah introduction. Sebenarnya ini menurut saya itu bukan kalimat ya, but mostly is about a paragraph. Tapi mungkin karena di sini kalian sebagai pemula dalam academic writing yang tidak mungkin dulu akan membuat sebuah artikel, ya ini kan kita startingnya atau fokusnya ke academic writing ya. Tapi yang harus kalian tahu ya, you should know that most of journal article that you found ya on the existing literatur on the internet ya, itu biasanya introduction itu ada 9 paragraf ya, itu untuk artikel, skala artikel, but in terms of your academic writing, it should be only has yeah 9 sentences. Okay, so sentence 1 until 3, these sentences serve to establish the importance of the research topic and to provide some general background information. Key terminology is also sufficiently explained or defined if necessary, depending on the audience being addressed. Nah, yang sentences 4 sampai 7 atau 4 until 7, these sentences offer a brief overview of some key projects in the research area before providing a transition between the literature review and the general problem. A specific problem or a gap in the current research is also highlighted in the specific example. This is done in sentence 6. This identifies the problem to be tackled in the present present study Okay. Sentences 8 to 9 8 9. These sentences briefly describe the paper or chapter of and announce the main finding of the study. Itu ya. Jadi ini ada structure organization. Sentence organization ya. But for in the atau level of journal article is mostly about a paragraph organization. Tapi untuk
level beginner untuk kalian sebagai academic writer ya itu masih sentence organization levelnya. But in the exercise you should what is it? Analyze several paragraph ya written on a journal article. Jadi nanti kalian untuk analisisnya itu akan melihat contohnya dari jurnal artikel yang banyak paragrafnya. Gitu ya. Oke, let's move to the exercise. Your exercise is waiting for you by the way. Let's get started. Okay guys, so this is the exercise for you for your fifth meeting ya. Jadi ini adalah tugas kalian untuk di meeting kelima ini ya. So I have an example of academic writing introduction entitled Energy Consumption in Modern Data Centers ya. Jadi ini adalah contoh dari sebuah introduction of academic writing. Kalau tidak salah, if I'm not mistaken ya, the introduction has 6 paragraph ya. Jadi ada 6 paragraf di contoh introduction ini. So the rest of the introduction paragraph attached separately along with its explanation. Therefore, exercise for fifth meeting would be bla 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 bla. Oke. Jadi ya, karena di sini PowerPoint saya itu tidak what is it? Tidak menginclude semua si paragraf contoh dari paragraf introduction academic writing yang akan kalian bahas ya. Jadi nanti untuk si filenya akan saya kirim ke Google Classroom ya, ke GCR. Jadi nanti ada satu file yang berisikan dari awal tuh dari tadi yang introduction ya, kemudian structure template, structure organization atau sentence organization nanti yang diakhiri oleh contoh dari paragraph introduction of paragraph writing ini ya. Kemudian yang terakhir itu di akhir file nanti akan ada sekilas penjelasan tentang this introduction entitled Energy Consumption in Modern Data Centers ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian tidak atau belum ya on this meeting, untuk meeting ini kalian belum perlu menganalyze sebuah introduction ya, tidak belum menganalisis secara spesifik atau detail, tapi kalian harus elaborate your opinion ya. Kalian harus mengutarakan, mengungkapkan opini kalian terhadap si introduction academic writing ini ya. Kok jadi saya jadi stuttering gini ya. Jadi kalian harus what is it? Elaborate your opinion towards this example of academic writing introduction ya. Okay, so your exercise for this fifth meeting will be, in your opinion, what do you think about the paragraph introduction entitled Energy Consumption, Modern Data Centers? Did the introduction paragraph have reflected and followed the template of writing introduction and sentence organization? Elaborate your answer. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan, untuk di meeting kelima ini kalian hanya perlu elaborate your opinion. Kalian harus hanya perlu mengutarakan pendapat kalian ya tentang apakah si contoh introduction ini sudah mengikuti template of academic writing introduction that we previously discussed. Yang pertama, apakah yang kedua si introduction contoh ini sudah mengikuti si sentence organization yang kita sudah bahas sebelumnya juga. Gitu ya. Oke, that's it guys. Hopefully the introduction and the material here are crystal clear ya. Hopefully ya, semoga saja ya. But if you have any question, do not worry ya guys. Jangan khawatir. You can ask me or hit me on WhatsApp ya, through WhatsApp directly. Okay guys, so that's all for our fifth meeting today. Let's close this meeting by reciting Hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, thank you so much guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.